Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Hal yang membuat kolektor semakin senang dan semakin gencar untuk menteror debiturnya. Bagian yang kedua. Video ini saya buat di akhir bulan Juli, 31 Juli 2025 jam 7.37 WIB. Dan di bagian yang kedua ini saya akan memberikan edukasi wacana untuk tentang video yang saat ini sedang Anda tonton, yang membuat kolektor itu semakin gencar dan semakin senang untuk menteror Anda sebagai debitur yang saat ini sedang macet, adalah rasa gengsi. Rasa gengsi ini 11-12 dengan rasa malu ya. Jadi di video ini melanjutkan di periode yang pertama atau bagian yang pertama, itu saya membahas tentang rasa takut. Dan di video ini kita membahas tentang rasa gengsi atau malu. Nantinya di video yang ketiga saya akan membahas tentang rasa baper. Dan tiga faktor ini bisa saya jabarkan lebih detail lagi, tapi saya akan buat semaksimal mungkin 3 episode. Jadi nantinya ada rasa takut, kedua rasa gengsi atau malu, dan yang ketiga rasa baper. Dan ketika 3 faktor ini masih ada di mindset Anda akan menjadi sasaran empuk bagi kolektor untuk dijadikan bulan-bulanan untuk melakukan penagihan yang kiranya, saya katakan kiranya, sebenarnya secara kondisi finansial Anda memang sudah tidak mampu itu. Saya ulangi, Anda sudah tidak mampu itu. Tapi ketika rasa takut, rasa malu atau gengsi yang bagian 2 ini, dan yang terakhir nanti rasa baperan itu masih melekat di diri Anda, artinya mau tidak mau, suka tidak suka, Anda akan berupaya dana. Kalau misalkan masih punya aset, ya masih sedikit lah. Salah langkahnya tidak terlalu nemen. Anda jual dengan konsekuensi yang dimana aset itu adalah aset yang benar-benar primary untuk kehidupan Anda dan keluarga. Tapi kalau Anda salah langkahnya sudah dengan cara gali lubang, tutup lubang, atau bahkan yang sangat memprihatinkan saat ini adalah judul, dan kemudian atau malah Anda karena ada rasa takut, nanti akan saya ulas cara menghadapi rasa takut, gengsi, malu, ini pun juga saya akan ulas. Dan yang ketiga baperan, ini pasti Anda akan gelap mata. Gelap mata artinya Anda bisa jadi malah menghalalkan segala cara, bisa jadi Anda melakukan sebuah tindak pidana, dan di mana ini bisa menghancurkan, meruntuhkan, meluluhlantahkan masa depan Anda
Dan jika Anda sudah berkeluarga, masa depan keluarga, dan misalkan malah Anda sudah punya anak, meruntuhkan masa depan mereka juga. Jadi ini harapannya saya tidak ingin terjadi. Ingat, Omah Solusi Indonesia tidak pernah mengajarkan Anda semua untuk tidak melakukan pembayaran hutang. Dan saya ulangi untuk kesekian kalinya, Anda bayar, saya juga tidak mendapatkan apa-apa. Dan jika Anda membayarnya karena sudah punya kesiapan, sudah bisa menabung, sudah bisa menata, bangkit dari keterpurukan, itu artinya saya pun juga ikut senang. Tapi ketika Anda memang belum mampu, belum punya kemampuan, belum memungkinkan bayar, dan lakukan seperti yang sudah saya bahas di banyak video. Jadi bayarlah hutang bukan karena kita terpaksa. Saya ulangi, terpaksa dalam arti rasa takut, rasa gengsi, rasa malu, rasa baper. Jadi saya hanya memberikan sebuah wacana edukasi sekaligus pembelajaran agar pembodohan masyarakat yang terjadi yang dilakukan oleh para kolektor melakukan penagihan dengan cara yang tidak prosedural, bahkan masif menuju ke premanisme, kita wajib untuk menumpas mereka. Itu saja. Oke? Sasaran yang paling empuk. Saya katakan sasaran yang paling empuk untuk melakukan penagihan, dan sekaligus saya memberikan introduction ya. Bagi para pemegang kartu kredit atau bagi yang mau apply kartu kredit yang chance untuk di approval, itu misalkan Anda mempunyai sebuah profesi sebagai pemuka agama. Misalkan pemuka agama itu tidak harus imam ya. Imam artinya mungkin kalau saya bicara dari agama Katolik, Romo, atau mungkin kalau saya bicara dari agama Buddha, itu Bante. Pemuka agama itu termasuk kepengurusan agama itu sendiri, atau saya katakan atau ada yang melayani sebagai pemuka agama ini fungsinya adalah untuk pelayanan. Yang kedua, atau memang dia bekerja di kepengurusan administratif, misalkan staf gereja, misalkan staf administrasi. Jadi itu pun juga, jadi yang empuk itu, sasaran empuk itu mungkin pendeta, kiai. Itu mungkin ketika apply kartu kredit, atau mungkin pegawai administrasi atau majelis gereja dan sebagainya, itu pasti mudah di approval. Kenapa? Karena mereka sudah yakin bahwa nantinya ketika dia itu dalam arti calon debitur yang mengajukan apply kartu kredit dan sekarang menjadi debitur yang sedang macet, itu terornya menuju ke tempat bekerja, menuju ke kolega, jemaat, umat, itu jauh lebih sukar. Dia tidak karena rasa takut, tapi rasa gengsi atau malu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sasaran yang empuk, dan saya ini benar-benar sangat-sangat prihatin, yaitu para dosen atau para guru atau
ya apapun yang berurusan dengan punya komunitas. Jadi kalau misalkan pekerjaan dosen di sebuah universitas atau dokter, saya lupa profesi dokter atau semua profesi dokter yang lainnya, staf administrasi atau bagian laboratorium atau apapun yang terkait dengan kesehatan, itu apply kartu kredit, apalagi kalau jabatannya tinggi, itu chance untuk disetujui pastilah besar. Karena mereka punya keyakinan, analis, ketika orang ini, debitur yang sedang apply, calon debitur yang sedang apply ini macam-macam, dia akan menggunakan cara strategi penagihannya keluar dari aturan main yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia maupun OJK. Dan bahkan saya menyarankan, saya menganjurkan bahwa pedoman kita ketika sebuah perlakuan penagihan itu sudah tidak bisa kita toleransi hanya sebatas somasi, maka jangan pernah segan-segan Anda menggunakan jalur hukum yang lebih resmi. Lewat jalur litigasi, Anda mengajukan gugatan perdata, pastilah menuju ke pengadilan negeri, atau lewat jalur pidana, artinya Anda datang ke kantor polisi, ceritakan kronologis perkara, ceritakan bukti, ceritakan saksi, dan ketika minimal 2 alat bukti itu kuat, pastilah Polri sebagai penegak hukum, pengayom masyarakat, tidak akan menolak laporan polisi Anda. Dan ketika ini saya katakan, jangan melakukan sebuah gugatan litigasi atau jangan membuat laporan polisi hanya agar kolektor berhenti menagih. Saya ulangi, saya garis bawahi, saya pertebal kalimat ini. Anda menggunakan jalur litigasi, membuat sebuah gugatan perdata menggunakan melalui pengadilan negeri, ataupun Anda melakukan laporan dugaan tindak pidana ke polisi, yang saya lihat, yang saya tahu banyak dilakukan oleh keluarga besar Ormas Solusi Indonesia hanya untuk selembar kertas laporan polisi tersebut untuk menakut-nakuti kolektor agar tidak melakukan penagihan. Dan jika, saya katakan jika, karena saya ingin mengajarkan itu, berbagi wacana edukasi itu adalah yang terbaik. Jika saya menemukan salah satu keluarga besar Ormas Solusi Indonesia yang melakukan tindakan seperti baru saya katakan, karena ingat, seluruh warga negara Republik Indonesia mempunyai hak untuk mengajukan, memasukkan, mendaftarkan sebuah gugatan perdata di pengadilan negeri, mempunyai hak untuk membuat laporan kepolisian dengan mendatangi kantor polisi, bertemu dengan petugas SPKT, dan itu sudah lazim dan sudah selayaknya baik itu pengadilan maupun kepolisian ketika ada barang bukti, ketika ada kronologis perkara, ketika ada saksi, ketika ada kerugian yang diderita dan Anda menjadi seorang korban, pastilah Anda akan diterima
dan diproses. Dan saya lanjutkan yang tadi. Setelah yang saya katakan profesi tadi, adalah rasa gengsi ketika salah satu pemegang kartu kredit ini kebetulan tinggal di kompleks perumahan yang boleh dikatakan elit. Dan saya katakan, saya disclaimer dulu. Apakah orang yang tinggal di perumahan elit itu pastilah pemilik rumah? Itu yang bisa menjawab adalah hati nurani sang debitur yang saat itu sedang mengalami penunggakan atau macet. Tapi saya pastikan saya tidak mau membahas ke sana karena itu bisa jadi rumahnya orang tua, bisa jadi itu karena fasilitas sebuah pekerjaan karena dia menjabat di sebuah jajaran direksi atau komisaris, artinya dikasih rumah pinjam oleh company, atau malah bisa jadi bahwa sebatas numpang hidup. Numpang hidup itu kan bisa jadi kalau misalkan seorang debitur yang katakanlah mempunyai mertua yang kaya. Dan di sini saya tegaskan, saya akan disclaimer dulu. Sebagai orang yang bertanggung jawab, sebagai orang yang bukan pecundang, ketika Anda terjerat hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan, walaupun keluarga Anda super kaya, walaupun keluarga Anda mampu menolong, saya jelaskan kepada orang yang terkait, berani berbuat, beranilah tanggung jawab. Jangan membebani, jangan merepotkan keluarga Anda. Itu yang pertama. Tapi bagi orang yang punya tabiat yang buruk, bagi penolongnya, saya garis bawahi, saya pertegas. Anda menolong orang yang terjerat hutang kartu kredit, Anda itu adalah keluarga, harus Anda lihat dulu karakter yang Anda tolong. Siapapun dia, mungkin anak Anda sendiri pun. Karena kalau dia terjerat hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan, tapi tabiat atau karakternya jelek, itu ibarat Anda menabur garam di lautan. Karena ketika kartu kredit tersebut sudah lunas, sudah keluar SKL dan lain sebagainya, orang yang Anda tolong tersebut ketika karakternya adalah masuk dalam bad karakter, dia akan apply lagi. Dan ketika itu terjadi, ya nanti sama juga hasilnya. Jadi saya memberikan sebuah wacana edukasi kepada seluruh penonton pemirsa kanal YouTube Emas Solusi Indonesia. Berbaik hati itu adalah baik adanya, tapi berbaik hatilah sesuai dengan porsinya. Ketika Anda melakukan hal yang asal-asalan, tidak jarang, saya garis bawahi tidak jarang, memang ada, tapi sedikit. Ada orang yang kena masalah, dan setelah masalah itu dibereskan, dia jera, kembali ke jalan yang benar. Itu yang pasti diinginkan oleh semua orang atau rank 1 yang sedang mengalami problematika.
Tapi mayoritas, saya katakan mayoritas, Anda menolong orang yang mempunyai karakter pecundang, mempunyai karakter yang istilahnya bahasa Jawanya gampang ke, nyepelek ke. Bahasa Indonesianya apa ya? Nanti saya pasti ditolong. Itu bisa to be continue. Nggak cuman part 2, bisa part 3. Bahkan kalau kegunaan dari kartu kredit itu untuk hura-hura, ke net club, untuk judol, untuk main perempuan, apalagi untuk narkoba, itu mereka yang telah berkecimpung di dalam dunia seperti itu, untuk sembuh pulih kembali, saya nyatakan di pengalaman diri saya, ketika saya menemui orang demikian, orang tersebut tidak akan pernah jera, dan bahkan semakin Anda dijadikan parasit, dia akan menggampangkan, dia akan menyepelekan. Jadi tolong video ini dicerna dengan baik dan benar. Bagi yang orang yang karakternya baik, kalau Anda terlilit hutang, janganlah merepotkan pada keluarga besar yang mampu. Sebaliknya, bagi keluarga besar yang mampu, ketika Anda mau menolong orang ini, Anda harus lihat karakter orang yang Anda tolong, daripada, saya katakan daripada Anda penolong, bahasa Jawanya atau bahasa kiasannya makan hati. Kalau makan hati terus, kiasannya makan hati, kolesterol tinggi, stroke. Nah, itu akan mengakibatkan bagi diri Anda sendiri. Jadi ada kalanya Anda harus membaca posisi ini, harus kita tarik, kita bantu, atau ada kalanya kita harus letting go, lepas. Bukan karena kejam, tapi agar supaya ada efek jera. Kira-kira untuk video ini cukup di situ, di sini. Cukup di sini artinya gengsi, atau mungkin malah bagi pemilik rumahnya sendiri, itu juga tidak menutup kemungkinan. Ketika Anda punya perumahan elit, Anda gengsi, Anda malu didatangi kolektor, itu menjadi sasaran empuk bagi kolektor untuk lebih gencar, lebih senang, lebih happy untuk nongkrongin Anda. Jadi di sini semuanya saya ulangi, ada tips untuk menanggulangi hal itu. Silahkan menunggu di video saya berikutnya. Satu hal yang pasti bahwa kolektor, terutama kolektor lapangan, walaupun kolektor desk call atau melalui penelponan, itu pun juga bisa melihat insting. Ketika Anda ditelepon di kantor kayak apa, ketika Anda ditelepon di, katakanlah, orang tua mertua, kayak apa responnya, atau menelpon keluarga inti responnya apa. Ketika mereka masuk ke tadi, merespon dan membuat Anda ditegur, atau mereka sudah menjadi secara tidak langsung kolektor siluman, maka itu akan menjadi sasaran empuk. Di sini artinya kalau pendidik bisa jadi, kalau misalnya itu dosen, rektornya, pembantu rektornya, atau kalau sekolah mungkin kepala sekolah, guru kepala sekolahnya, atau kalau manajer ya mungkin direktur utamanya atau komisarisnya,
atau kalau misalkan di gereja artinya akan ditegur oleh imam gerejanya itu, entah itu pendeta, entah itu romo, entah itu kiai. Jadi di sini ini sasaran empuk itu karena bukan takut, gengsi atau malu. Jika ini tidak bisa Anda segera beradaptasi, maka Anda akan menjadi bulan-bulanan penagihan kolektor. Saya garis bawahi yang keluar dari aturan main yang telah ditentukan oleh OJK ataupun Bank Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Dan satu lagi, sebelum saya menutup video ini, saya mendengar kabar pertanggal kemarin 30 Juli 2025, salah satu mentor kita, Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur, Pak Albert, sedang mengalami sakit. Dan kabarnya sempat dirawat inap di sebuah rumah sakit yang saya belum tahu tempatnya. Dan kabar yang masih simpang siur bahwa beliau sedang mengidap penyakit demam berdarah. Saya mohon doanya agar supaya beliau, Pak Albertus Ari, segera dapat pemulihan dari Yang Kuasa, segera bisa pulih kembali dan bisa melayani sesama teman-teman kita yang saat ini sedang mengalami galau, sedang mengalami kacau karena teror kolektor yang sudah melampaui batas. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.